Batu Hambawang pada awalnya hanyalah sebuah daerah yang terpencil dan tertinggal. Dikala itu, daerah ini masih merupakan hutan belantara. Sekitar tahun 1965, datanglah 4 orang tokoh dari desa Pasir Panjang ke daerah ini, yaitu Bapak Julang almarhum, Bapak Obed almarhum, Bapak Egong almarhum, dan Bapak Rimai almarhum. Keempat tokoh tersebut masih dalam satu ikatan keluarga yang hidup saling membaur dengan penuh kerukunan dan keakraban satu sama lain. Dikala itu, alam merupakan salah satu pilihan bagi mereka untuk bertahan hidup. Membabat hutan belantara dan bercocok tanam merupakan tradisi bagi masyarakat suku Dayak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, mereka harus mencari ikan di sungai dengan cara membuat perangkap ikan atau biasa yang disebut dengan tekala. Kekompakan dan kebersamaan di antara mereka terlihat ketika mereka berangkat bersama untuk mencari ikan di sungai dengan melewati jalan setapak. Sesampainya di sungai, sebelum tekala dipasang, terlebih dahulu mereka harus mencari pohon kayu dan dedaunan yang ada di sekitarnya untuk dipasang menghalangi aliran sungai. Cara yang dilakukan ini biasanya disebut dengan membuat sabaran tekala. Tekala dipasang dengan cara berlawanan arah aliran sungai. Hal tersebut dimaksudkan agar pada saat ikan masuk ke dalam tekala tidak mudah lari dari perangkap ini. Biasanya tekala ini dipasang selama 1 hari 1 malam. Keesokan harinya, mereka pun harus kembali ke sungai untuk melihat pasangan tekala. Mereka berharap upaya yang dilakukan dapat menghasilkan ikan yang lebih banyak. Untuk bertahan hidup, mereka juga harus berburu binatang di hutan dengan menggunakan tombak sebagai alat untuk membunuh binatang seperti babi dan rusa. Selain itu, anjing juga merupakan salah satu hewan peliharaan yang harus mereka bawa pada saat berburu binatang. Selain berburu binatang liar, mereka juga mencari burung dengan menggunakan alat sumpitan dan dibekali dengan peluru yang biasa disebut dengan dama. Dama merupakan salah satu peluru sumpitan yang sangat ampuh. Karena alat ini dipasang racun yang berfungsi untuk mematikan binatang dengan waktu yang sangat singkat. Alam adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga perlu dijaga dan diwariskan untuk anak cucu kita. Inilah kata dan semboyan dari orang tua kita untuk desa kita. Dengan penuh kerukunan dan kekompakan, tahun demi tahun berlalu dengan kebersamaan di antara mereka, sehingga terbentuklah sebuah dukuh atau kampung di daerah ini, yang penduduknya pada saat itu baru mencapai sekitar 20 kepala keluarga. Kondisi kampung di kala itu sangatlah sulit karena tidak ada akses transportasi darat. Jika ingin pergi keluar kampung, mereka harus menempuh jalur air menyusuri sungai Lamandau menggunakan alat perahu atau sampan seadanya. Pada saat itu, berbagai upaya dilakukan oleh para tokoh pendiri kampung untuk memajukan kampung halaman tercinta ini. Di antaranya, mereka membuat jalan untuk aktivitas masyarakat di kampung dengan cara mempekerjakan orang-orang dari daerah Panengkongan yang dibayar dengan upah berupa padi. Kemudian, sekitar tahun 1981, PT Korindo Group membuka akses jalan logging yang merupakan salah satu jalan untuk kendaraan pengangkut hasil hutan yang melewati jalur kampung ini. Hal tersebut
membuat kelompok masyarakat Kampung Hambawang merasa senang karena sudah mendapatkan akses transportasi darat. Pada awalnya, kampung ini diberi nama Kampung Hambawang. Nama ini diambil dari ciri kondisi wilayah, di mana pohon asam sembawang banyak tumbuh di sepanjang tepi aliran Sungai Lamandau. Dan pada zaman dahulu, konon katanya, buah asam sembawang tersebut jatuh ke Sungai Lamandau dan menjadi batu. Itulah asal-usul dari pemberian nama Kampung Batu Hambawang. Setelah sekian lama menunggu, mimpi yang dicita-citakan oleh masyarakat Batu Hambawang telah terwujud. Kini tiba saatnya masyarakat Batu Hambawang merdeka, yakni merdeka dari ketertinggalan dan merdeka dari keterbelakangan. Tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2009, Batu Hambawang diresmikan oleh Bupati Lamandau, Insinyur Marukan, menjadi desa definitif dan sekaligus melantik PJ Kepala Desa Batu Hambawang yang pertama, yakni Bapak Rani Jul, yang merupakan putra kedua dari Bapak Julang almarhum. Pemekaran wilayah desa ini bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, hal ini dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Masa kepemimpinan Bapak Rani Jul selama kurang lebih 1 tahun, dan di masa transisi ini, beliau telah berhasil mengantarkan proses demokrasi pemilihan Kepala Desa Batu Hambawang pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli tahun 2010, Bupati Lamandau yang diwakili oleh Dr. Andes Haji Sugiarto selaku Wakil Bupati Lamandau melantik Saudara Arafik selaku Kepala Desa Batu Hambawang periode tahun 2010-2016. Sayangnya, beliau menjabat Kepala Desa Batu Hambawang hanya selama 4 tahun saja, dikarenakan beliau mengundurkan diri dari jabatannya selaku Kepala Desa Batu Hambawang. Adapun beberapa capaian aspek pembangunan fisik pada saat itu, diantaranya adalah pembangunan kantor desa secara bertahap selama 4 tahun berturut-turut, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa, yakni pembukaan jalan alai yang merupakan akses terdekat bagi masyarakat desa Batu Hambawang untuk menuju desa Purwareja. Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Bapak Arafik, selanjutnya pada tahun 2015 Bupati Lamandau Insinyur Marukan telah menetapkan Harsono SIP sebagai PJ Kepala Desa Batu Hambawang periode 2015-2016. Tidak cukup sampai di sini, pembangunan pun tetap berlanjut jikala itu beliau membangun beberapa infrastruktur pedesaan, di antaranya adalah pembangunan drainase jalan lingkungan dan pembangunan cor beton jalan desa. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember tahun 2016, Bupati Lamandau yang diwakili oleh Marinus Apau SPD selaku Camat Sematujaya melantik 5 kepala desa terpilih di Kecamatan Sematujaya. Pada tahun 2017, roda pembangunan Desa Batu Hambawang dilanjutkan oleh Bapak Uyap selaku Kepala Desa terpilih periode 2017-2022. Sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Desa Batu Hambawang, maka Bapak Uyap membentuk pemekaran wilayah RT baru, sehingga Desa Batu Hambawang yang awalnya hanya ada 2 wilayah RT bertambah menjadi 3 wilayah RT. Di masa kepemimpinan Bapak Uyap selaku Kepala Desa, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas utama dalam proses pembangunan desa. Pada saat itu, ada beberapa aspek capaian pembangunan fisik yang dilakukan. Di antaranya adalah pembangunan lanjutan cor beton jalan desa, pembangunan gorong-gorong bok beton jalan lingkungan,
pembangunan jalan TPU Islam dan Kristen, penimbunan jalan kantor desa, dan pembangunan siring jalan Cokrek. Desa Batu Hambawang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, yang merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat desa Batu Hambawang. Dengan adanya potensi yang menjanjikan ini, mendorong semangat Bapak Uyap selaku kepala desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dengan membentuk dan memberikan modal kepada badan usaha milik desa yang bergerak di bidang usaha jual beli replas TBS kelapa sawit. Kehadiran BUMDes ini bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat dengan cara membeli hasil produksi TBS kelapa sawit dari petani yang selanjutnya dijual kepada pihak lain. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Batu Hambawang dengan tujuan untuk menjaga kekompakan dan keharmonisan. Selain melakukan kegiatan gotong royong rutin di setiap lingkungan, salah satu upaya untuk menjaga dan mempertahankan budaya gotong royong ini adalah dengan cara mengikuti kegiatan bulan bakti gotong royong yang selalu dilaksanakan setiap tahun di tingkat kecamatan. Desa Batu Hambawang juga terdiri dari berbagai suku dan agama serta adat istiadat yang berbeda-beda. Untuk melestarikan adat dan budaya daerah, Desa Batu Hambawang juga aktif mengikuti event budaya seperti kegiatan karnaval seni budaya tingkat Kecamatan Sematujaya yang dilakukan pada tahun 2019. Sekitar 60% wilayah Desa Batu Hambawang terdiri dari wilayah dataran rendah yang berpotensi banjir, terutama di wilayah lingkungan RT 1 yang merupakan areal banjir terparah di tahun 2022. Pada saat itu, lahan pertanian masyarakat juga ikut terendam banjir, sehingga menyebabkan banyak kerugian di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Hambawang, mulai dari menyiapkan tenda pengungsian, bergotong royong membuat rakit, sampai dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak banjir. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Uyap, selanjutnya pada tanggal 12 Desember tahun 2022, Bupati Lamandau Haji Hendra Lesmana menetapkan Saudara Ali Mahzun SIP sebagai PJ Kepala Desa Batu Hambawang. Aspek pembangunan fisik, khususnya di bidang infrastruktur jalan, masih menjadi perhatian utama di masa kepemimpinan Bapak Ali Mahzun SIP sebagai PJ Kepala Desa Batu Hambawang. Hal tersebut terwujud ketika pada saat kegiatan TMMD yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Desa Batu Hambawang, di mana salah satu program TMMD pada saat itu adalah melakukan penimbunan akses jalan penghubung antar desa menuju Desa Purwareja. Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah Desa Batu Hambawang juga ikut memprogramkan penataan sanitasi lingkungan desa, yakni pelebaran jalan dan pembangunan siring gang likat dan penimbunan jalan Cokrek. Kegiatan peningkatan pendidikan keagamaan juga masih menjadi prioritas. Kegiatan tersebut meliputi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan Hari Natal, perayaan Hari Raya Idul Adha, pengajian akbar Miftahul Huda sekecamatan Sematujaya juga masih tetap dilanjutkan dari dahulu hingga sekarang. Sehingga melalui kegiatan kerohanian seperti ini terciptalah toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Batu Hambawang. Desa Batu Hambawang secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian, di mana penduduknya sebagian besar didominasi oleh petani, baik petani sawit, tanaman pangan, sayur mayur, dan hortikultura.
Di samping sebagai petani, penduduk Desa Batu Hambawang ada juga yang bekerja sebagai peternak ikan dan hewan-hewan ternak besar, seperti sapi dan babi. Sebagai bentuk perhatian dan wujud dukungan pemerintah Desa Batu Hambawang kepada masyarakat desanya, pada tahun 2023, pemerintah Desa Batu Hambawang memberikan bantuan program ketahanan pangan di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berupa bantuan bibit, pupuk, obat-obatan, pertanian, benih ikan, dan bibit sapi. Diharapkan dengan adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Batu Hambawang dapat memberikan dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat di masa-masa yang akan datang. Pemerintah Desa Batu Hambawang mengucapkan Selamat Hari Jadi Desa Batu Hambawang ke-15 tahun 2024. Semoga Batu Hambawang semakin maju, jaya, dan